Pemirsa, polemik perubahan skema debat Pilpres 2024 yang jauh berbeda dengan dua pemilu terdahulu terus mendapatkan sorotan tajam publik. Bukannya tak beralasan, selain KPU dianggap melanggar undang-undang pemilu, rupanya baru hanya satu paslon yang setuju dengan aturan KPU ini. Terdapat perbedaan pada format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 mendatang. Jika sesuai aturan KPU sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu, diadakan 3 sesi debat Capres dan 2 sesi debat Cawapres. Namun, saat sesi debat Cawapres, Capres tetap hadir mendampingi. Itu artinya, seluruh debat dihadiri setiap pasangan Capres-Cawapres. Di setiap debat, ya, aktor utamanya sesuai dengan temanya. Misalkan debat kali ini adalah debat calon presiden atau debat calon wakil presiden. Nah, kalau itu sekiranya giliran debat calon wakil presiden, maka aktor utamanya itu adalah calon wakil presiden. Jadi teknisnya nanti akan seperti apa, Mas? Apakah pada saat Cawapres berdebat di atas podium sendiri, Capres mendampingi di sebelahnya atau bagaimana? Ya, rencananya memang demikian. KPU mengklaim format debat sudah disepakati para paslon, tapi faktanya tidak semua Capres maupun Cawapres tahu perubahan format. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menyebut perlu ada debat khusus yang diikuti oleh Cawapres. Tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut. Berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak terlalu peduli jika debat Cawapres ditiadakan KPU. Namun, Mahfud mengaku sudah siap jika memang KPU tetap mengadakan debat khusus Cawapres. KPU meniadakan debat khusus Cawapres gimana? Cawapres saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon? Anda tahu itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengikuti aturan KPU. Disinggung mengenai persiapan debat, apakah mengambil cuti, Gibran belum memastikan hal tersebut. Dinarasikan kalau Mas Gibran takut debat ya. Nah, dengan ditiadakannya debat Cawapres ini seperti apa, Mas? Analis politik Ray Rengkuti menyebut belum adanya pembicaraan dan persetujuan dengan tim pemenangan masing-masing paslon. Maka wajar jika publik mencium adanya ketidakwajaran dalam proses pemilu kali ini. Ya, sebetulnya apapun desainnya bisa saja menguntungkan 1-2 calon. Itu sangat mungkin. Oleh karena itulah kemudian setiap pasangan calon itu diundang untuk berbicara tentang desain apa yang kira-kira mempertemukan mereka semua. Nah, sekarang kita sudah dengar. Pertama, tidak ada pembicaraan soal model desain yang disebutkan oleh KPU yang sekarang. Pertanyaannya, dari mana KPU membicarakan itu, format yang sekarang ini gitu. Sementara belum dibicarakan dengan para tim pasangan calon presiden gitu. Nah, yang kedua adalah, kalau menurut saya begini, kalau itu sudah merupakan ketetapan KPU, yaitu ketetapan yang tidak disetujui oleh setidaknya 2 pasangan calon presiden. Gitu. Karena bagaimanapun ya ketetapan ini harus tetap mendapat persetujuan dari 2 pasangan calon presiden. Dari 3 paslon, hanya satu pihak yang menyetujui debat Cawapres didampingi Capres. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susantri menyebutkan perubahan mekanisme debat Capres-Cawapres yang diubah KPU saat ini dinilai melanggar ketentuan dalam pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Nah, jadi kelihatan bahwa karena 2 paslon bilang ternyata mereka belum setuju, berarti kan kelihatan siapa yang sebenarnya menginginkan ada ketentuan seperti ini. Nah, ini sekali lagi menurut saya menunjukkan bahwa yang namanya keadilan dalam konteks pemilu jurdil itu lagi-lagi di prinsipnya tidak dijalankan oleh KPU. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 277 menjelaskan tentang mekanisme debat pasangan calon di mana pelaksanaan debat dilakukan sebanyak 5 kali. Hal ini turut diperjelas dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, di mana pada Pasal 50 menjelaskan pelaksanaan debat calon presiden dan wakil presiden dibagi menjadi 5 kali. 3 kali untuk debat calon presiden dan 2 kali debat untuk Cawapres. Pada ayat 2, pasal ini memang menyebutkan untuk format rincian dapat diubah oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR.
Namun di sisi lain, justru Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI San Mustafa menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait perubahan mekanisme debat Capres dan Cawapres. Nah, sejauh ini belum ada pembahasan terkait dengan soal perubahan mekanisme debat calon presiden dan wakil presiden di DPR. Dan DPR akan terus menegaskan bahwa KPU harus menjalankan dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut terkait dengan debat calon presiden dan wakil presiden. Dan KPU juga harus menegaskan kepada publik di tengah polemik, di tengah spekulasi di mana KPU mengubah aturan terkait dengan mekanisme debat calon presiden dan wakil presiden. Debat Capres dan Cawapres perdana akan berlangsung 12 Desember 2023 tentang hukum, HAM dan pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. Debat diharapkan menjadi momen saling adu gagasan dan ide dan bukan hanya sekedar tanya jawab. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.